Negeri Semarang. Nah, selain pameran ilustrasi, dalam acara ini juga diadakan beberapa program menarik dan inovatif seperti kompetisi ilustrasi nasional dan artis talk yang sedang kita laksanakan seperti sekarang nih. Nah, artis talk kali ini mengangkat tema restart yang berarti memulai segala sesuatu yang baru pasca pandemi. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam acara inti nih teman-teman. Tapi sebelumnya untuk teman-teman bisa on cam lagi yuk semuanya yuk. Acaranya udah mau dimulai yuk. Aku mau ngingetin buat teman-teman, nanti di akhir acara akan ada giveaway untuk para penanya dan giveaway spesial buat kalian yang beruntung. Satu lagi, teman-teman nanti boleh langsung isi absen melalui link yang akan aku share di kolom chat ya. Selanjutnya, sesi diskusi pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu Dr. Hina Nugrahani SSN, Komunikasi Visual dan peneliti di Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2006. Nah, Ibu Rahina meraih gelar sarjana seni dalam desain komunikasi visual dari Universitas Negeri Malang, Magister Desain dari Institut Teknologi Bandung, dan gelar Doktor Pendidikan Seni di Universitas Negeri Semarang. Ibu Rahina terlibat sebagai anggota aktif Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia atau IDEA sejak 2015, Asosiasi Prodi Asprodi DKV Indonesia sejak 2019. Gimana Ibu Nina, udah siap? Siap. Untuk Ibu Nina, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Angelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu gitu ya yang diimpor jauh-jauh. Yang satu dari Malang, Jawa Timur, yang satu dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan beliau berdua akan memberikan insight yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua dalam kegiatan International Creative Talk yang bertajuk The Potential of Illustration in Creative Industry. Nah, teman-teman, sebelum diskusinya kita mulai, saya perkenalkan dulu siapa sih pembicara kita pada pagi hari ini. Saya bacakan short bio-nya dulu ya. Pembicara pertama kita adalah Ibu Husna Adlina Sidik. Beliau adalah Kepala Program Studi Animasi di Fakultas Animasi dan Multimedia Aswara Malaysia. Latar belakang pendidikan beliau adalah multimedia, jadi beliau bergelar honors gitu ya di film dan animasi. Ibu Husna memulai karir dengan magang di Chain FX Studios pada tahun 2013 dan beliau melanjutkan rekam jejak panjang bekerja di industri produksi media. Pada tahun 2015, beliau juga menjadi kompositor di Glue Studios bersama dengan menjadi praktisi compositing bersertifikat CCIG di Malaysia. Di tahun 2018, Ibu Husna menjabat sebagai Direktur Kreatif untuk proyek I Love Quran di Higher Down Intertrade. Nah, saat ini Bu Husna adalah seorang akademisi dan beliau mengajar untuk mata kuliah animasi 3D dan visual effect. Ya, jadi lebih banyak bergelut di animasi, tapi beliau berkenan untuk berbagi juga pengalamannya mengenai ilustrasi, pengetahuan dan pengalaman beliau mengenai ilustrasi. Oke, nah pembicara yang kedua juga tidak kalah spesial. Jadi kita kehadiran seorang ilustrator yang sudah saya kenal sejak lama. Beliau adalah Mas Novel Farius Rizal. Jadi Mas Novel ini adalah praktisi di bidang ilustrasi yang sudah tekun menggeluti bidang industri ilustrasi sejak kira-kira sejak tahun 2006. Nah, sebagai ilustrator, Mas Novel ini sudah memiliki rekam jejak karya yang sangat panjang gitu ya, berskala nasional maupun internasional, dan sebagian besar rekam jejak karyanya bisa disimak oleh teman-teman di akun Instagramnya di Novpixel. Nah, beliau saat ini tinggal di Malang.
Sama seperti Bu Nina, dulu latar belakang keilmuannya Mas Novel ini adalah dari program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang. Oke, bagaimana kabarnya Bu Husna? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kondisi di Malaysia? Bu Husna di Kuala Lumpur ini ya? Ya, saya di Kuala Lumpur. Bagaimana kondisinya pandemi? Dan seterusnya Sudah semakin baik lah. Kita sudah dah semakin mula masuk office, sudah belajar, pelajar pun sudah boleh masuk kampus. Oke. Jadi sekarang sudah nggak work from home ya? Sudah tidak lagi work from home atau masih work from home? Work from home tu jika quarantine ke, kalau ada close contact dengan COVID person, nanti kena work from home lah. Tapi selebihnya memang masuk office. Oh, oke. Alhamdulillah. Di sini juga semakin membaik. Semoga dunia semakin membaik ya. Jadi kita bisa saling berkunjung. Bu Husna sudah pernah belum ke Semarang? Belum lagi. Saya paling jauh pernah pergi Bukit Tinggi, Indonesia. Oh, di Padang ya, di Bukit Tinggi. Ya, Ya, nanti semoga kalau pandemi berlalu bisa main ke Semarang ya. insya-Allah. Ya, oke. Kalau ini manggilnya jadi Mas Novel ya, padahal biasanya saya manggilnya Ampum-Ampum. Oke, Mas Novel, gimana kabarnya Mas Novel? Alhamdulillah sehat, Dina. Ya, gimana kabarnya Malang? Katanya kemarin habis gempa katanya. Iya, gempa cukup kecil-kecilan sih. Tapi aman ya? Alhamdulillah aman. Oke. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Mbak Angelin, kita akan melaksanakan diskusi ini dulu gitu ya secara round table discussion. Nanti Bu Nina akan memandu acara diskusi dan teman-teman nanti di akhir acara akan diberikan kesempatan untuk bisa bertanya kepada Bu Husna dan juga Mas Novel gitu ya. Oke, nah Bu Husna, kalau kita berbicara mengenai bisnis ilustrasi di Indonesia ini akhir-akhir ini pekerjaan sebagai ilustrator itu semakin dipandang spesial lah gitu karena jumlahnya semakin banyak, industrinya atau demand-nya gitu ya, permintaannya juga cukup besar. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau zaman dulu gitu ilustrator itu kan seperti tukang gambar ya, tukang gambar gitu. Jadi tidak terlalu orang itu kalau melihatnya itu bukan sebagai pekerjaan yang promising lah gitu. Tapi sekarang kondisi sudah berbeda dan bisnis ilustrasi itu sekarang sudah berkembang cukup pesat dan kondisinya sangat baik. Bagaimana kalau dengan kondisi di Malaysia? Bisnis ilustrasi ini bagaimana kondisinya, Bu Husna? Okey. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Jadi untuk menjawab pertanyaan Dr. Raina, kondisi bisnes ilustrasi di Malaysia. Sebenarnya situasi kita lebih kurang doktor. Memang satu masa dulu ilustrator dipandang rendah. Bila kita nak minta job, diorang klien akan minta harga murah. Okay, kalau boleh nak free. Masa tu popular. Okay, you draw for me, I give you exposure. Okay, I promote your artwork account. And when I was a student, I also being a freelance illustrator, and the same thing happened to me, right? Jadi tapi kekuatan social media, tu sangat powerful, di mana banyak illustrator, artis kreatif, mereka mula menyuarakan reality illustrator, reality artist. Mereka mula cakap, we have bills to pay, right? Okay, if you can draw nicely, why don't you draw yourself, right? Okay. That is somehow what people say lah, what they say. Okay, but then because of that, after years of educating the community, bila kita dah educate masyarakat, kita beritahu realiti kehidupan artis, kita pun kena bayar makan, this is our job, this is cara kita hidup. Jadi nak melukis pun bukan senang kan. Melukis ialah satu yang susah kan. Jadi somehow sekarang ilustrasi di Malaysia pun sudah mula naik lah. Kita dah semakin
dah ada banyak platform yang support Illustrator di Malaysia, yang mana dekat situ kita boleh jual artwork and kita boleh ada dapat royalty, something yang macam itulah. Jadi buat masa ini kalau kata bisnes Illustrator agak maju, agak sedang membangun. Saya tak kata maju, tapi sedang membangun. Sebabnya kita masih lagi berusaha untuk educate masyarakat tentang kerjaya Illustrator, which is jangan pandang rendah kerjaya ni, sebab ini bukan satu kerjaya yang mudah. Kita perlukan idea, kadang-kadang ada yang ambil degree bayar berpuluh-puluh ribu. Jadi janganlah minta free. Kan? Betul. Janganlah minta free. Jadi kita masih lagi educate. Sedang berkembang lah. Semakin banyak masyarakat yang menyedari perkara itu, dan mereka sekarang sudah mula menghormati artis Illustrator di Malaysia. And then kalau nak cakap tentang kerjaya Illustrator, kita jangan fikir Illustrator dia hanya terhad dalam industri kreatif. Okay? Sebenarnya kalau kita tengok secara meluas, Illustrator ni ialah satu pekerjaan yang ada di mana-mana. Dalam advertising ada, dalam multimedia production ada, dalam textile and fashion ada. Okay, even architecture pun perlukan Illustrator. Apa lagi? Pelancongan, okay, macam promotion, tourism. Ya, semua tu perlukan Illustrator. Jadi kita jangan fikir saya suka melukis illustration dan saya berbakat, tapi saya takut saya tak ada kerjaya. Kita jangan fikir macam tu, sebab insya-Allah kalau kita bagus, kita usaha, kita boleh masuk pelbagai bidang, bukan industri kreatif saja. Itu apa yang saya boleh share lah tentang bisnes Malaysia. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan kondisinya sama ya dengan Indonesia. Jadi ilustrasi bisnisnya sudah semakin baik, ekosistemnya sudah mulai terbentuk, masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwa oh ini adalah pekerjaan yang serius. Ya betul. Iya, jadi tidak boleh lagi free gitu ya. Jadi tak boleh. Hanya traktir makan gitu ya, seperti zaman dulu itu sudah tidak begitu ya. Jadi alhamdulillah, karena itu berarti pekerjaan ilustrasi ini semakin diakui dan semakin meneguhkan bahwa dia memang seperti yang disampaikan oleh Bu Husna tadi, itu menyentuh berbagai aspek kehidupan gitu ya, tidak hanya di industri kreatif tapi juga di segala macam bidang gitu ya, selalu dibutuhkan keberadaan ilustrator. Iya betul. Oke. Terima kasih Bu Husna. Nah, saya mau nanya sama Mas Novel ini. Mas Novel kan udah cukup lama ya menerjuni bidang industri ilustrasi. Kalau boleh cerita dibandingkan dengan ketika dulu Mas Novel pertama kali terjun di bidang ilustrasi dengan kondisi yang sekarang, itu bagaimana? Mungkin boleh diceritakan awal mulanya terjun di ilustrasi. Oke, terima kasih Bu Nin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau awal dulu ketika masih saya terjun di ilustrasi kan awal-awal kuliah ya, ketika masih kuliah ya. Dulu mungkin cari ilustrasi masih sekedar ya untuk senang-senang dulu lah, untuk latihan. Nah, baru setelah semester akhir udah mulai untuk cari duit untuk dikomersilkan. Dulu gabung sama teman-teman yang punya studio, mungkin Bu Nina juga ingat dulu ada beberapa teman yang punya studio. Nah, kita gabung, cari klien yang deket-deket dari penerbit lokal di kampus. Nah, terus mungkin beranjak lagi cari klien di luar ya, sebenarnya awalnya. Kalau tapi dari awal itu kan kita akhirnya jadi belajar ya bagaimana bahwa ilustrasi itu nggak hanya sekedar kita gambar, tapi kan dari ilustrasi kita bisa hidup gitu ya. Kita bisa hidup dari ilustrasi asal kita punya tekun latihan skillnya juga, kemudian juga tekun itu dalam hal manajerialnya, bagaimana cari klien, mengatur klien dan lain-lain. Kurang lebih sih kayak gitu. Kalau ekosistemnya, Mas Novel, jadi pas awal mulai itu kebanyakan dapat job ilustrasinya, kalau dibandingkan dengan sekarang ada perbedaan yang signifikan nggak, Mas? Ya, perbedaannya sih cukup kelihatan jelas ya. Kalau zaman dulu kan era medsos, bahkan internet kan belum semasif sekarang ya. Saya ingat dulu tuh kita masih sering ngumpulin
karya gambar dalam sebuah map folder gitu ya, kita bawa Clear kemana-mana. folder gitu ya. Nah, kita bawa kemana-mana. Kalau mau cari klien itu kita bawa. Nah, tapi kan kalau sekarang sudah adanya medsos, kita sudah bisa tinggal upload, kita bikin website pribadi atau mungkin di media sosial, Instagram atau lain. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan klien ya, tinggal itu yang ditunjukkan, nggak usah bawa-bawa kemana-mana gitu kan. Dan kita dulu kayak harus door to door gitu ya, Mas Novel Iya, ya. nah, Jadi dulu lebih ke kesannya lebih door to door. Sekarang layar ke layar. sekarang layar ke layar ya. Jadi dari screen to screen. Oke, kalau keuntungan yang didapatkan dari ilustrasi pas pertama kali Mas Novel memulai apa namanya karir sebagai ilustrator gitu. Kalau dibandingkan sekarang ini kira-kira sudah berapa kali lipat Mas Novel? Waduh, apa itu ya? Keuntungan ininya atau apa nih? Kalau cara batin ya makin seneng ya. Bahkan dulu ketika awal dapat proyek aja, saya dulu awal berkarir itu saya ingat jadi inker, jadi peninta ya. Dulu diajak sama temen di studionya, kemudian saya bagian tugas itu meninta gambar senior gitu ya. Ya itu sudah senang sekali ya. Terus makin lama kan makin meningkat ya posisinya, terus diserahi untuk tanggung jawab untuk jadi mulai dari nol ya, dari sketsa sampai hasil jadi. Kalau sekarang ya kurang lebih sama sih, tapi kalau keuntungan finansial ya insya Allah semakin berkembang lah. Zaman sekarang kan juga semakin meningkat ya, seperti yang Bu Husna tadi ya, Bu Husna tadi bilang penghargaan orang terhadap kita kan sudah berbeda dari zaman dulu, sekarang sudah makin meningkat, masyarakat juga sudah mulai teredukasi kayak gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Novel. Nah, saya balik dulu ke Bu Husna. Bu Husna bercerita soal ekosistem ilustrasi yang semakin baik gitu ya. Itu kan tidak lepas dari peran para ilustrator untuk berkumpul dan menyuarakan dan educate society bahwa oh ini adalah skill yang juga harus dihargai gitu ya, membutuhkan penghargaan yang sama seriusnya seperti dengan bidang-bidang yang lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri, komunitas ilustrator itu jumlahnya itu sangat marak. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini keberadaan komunitas ilustrator itu jumlahnya bisa berlipat ganda bertambahnya seiring dengan semakin masifnya media sosial. Dan komunitas ilustrator ini sangat ramai. Jadi ramainya tuh karena mereka jumlahnya banyak dan setiap komunitas itu spesifik. Jadi ada yang komunitas khusus untuk ilustrator buku anak gitu ya, atau komunitas yang khusus untuk yang temanya itu tourism gitu ya, pariwisata atau kearifan budaya lokal. Jadi ada banyak komunitasnya tuh, ada banyak sekali. Nah, kalau di Malaysia bagaimana Bu Husna keberadaan komunitas ilustrator? Keberadaan komunitas ilustrator di Malaysia, yalah Malaysia kecil sikit dari Indonesia, jadi kita mungkin tak semarak Indonesia, sebanyak Indonesia punya komunitas. Tapi memang ada beberapa komuniti macam CCIG, macam ada graphic designer punya komuniti, dia ada buka. Kita boleh nampak banyak komuniti ni dalam Facebook. Dalam Facebook, Instagram, Twitter, ada banyak illustrator, artis kreatif yang berkumpul dan mereka sama juga lah, ada yang banyak buat fantasy artwork, ada yang banyak buat buku kanak-kanak tu kan, ada juga buku kanak-kanak, ada juga yang buat untuk novel, ada yang novel grafik, banyak. Kalau macam dululah masa saya pelajar sekitar tahun 2009 hingga 2014 macam tu, saya dengan rakan-rakan gunakan DeviantArt. Mungkin pernah dengar DeviantArt? Ya, DeviantArt. Di sini juga ramai ya Mas Novel ya? Sama ya DeviantArt. Jadi dalam DeviantArt tu banyaklah yang talented artis, illustrator berkumpul dalam tu. Tapi masa tu saya pelajar, saya tak jumpa lagi komuniti yang lain. And then around 4 to 5 years ago, terbentuk ada satu komuniti illustrator dan artis ni di Malaysia, dia panggil DropArt. DropArt.xyz, dia punya website. Jadi saya join event dia dan di sana ramai illustrator berkumpul, yang buat doodle ada, yang
lukis lukis mural ada. Banyak Illustrator digital paling ramai yang buat illustration digital, drop art. And kemudian ada juga community lain namanya Your Design Juice, YDJ. Okay, Your Design Juice ni dibentuk oleh seorang wanita yang pernah bekerja sebagai freelancer in illustration and graphics. Okay, nama dia Haze. Jadi dia buka this community to support other local artists. Jadi dia buka website Your Design Juice and dia ambil submission daripada all artists, okay, siapa yang nak and then dia bagi jual artwork tu dekat platform dia. And then dia punya platform tu tak terhad kepada illustrator lah, ada painter juga yang fine arts pun boleh jual artwork dekat situ. So dia punya website agak international jugalah klien dia. And as well as kalau di Facebook ada juga community Adobe Illustrator, Adobe Illustrator Malaysia. Lepas tu terkini pernah dengar tak NFT pentas IO? Wah, belum sepertinya. Kurang jauh saya. Ini yang terkini sekali, NFT ni. Maksudnya non-fungible tokens. It is a platform untuk artis-artis yang nak produce artwork, any kind of artworks, animation boleh, illustration boleh. Jadi dekat sini dia bagi kita peluang untuk perkenalkan karya kita and boleh bidding. Jadi orang nak beli karya kita, orang boleh beli. And at the same time kita still lagi ada hak kepada karya tu, dan juga kita boleh dapat royalty. Jadi yang ini sangat baguslah untuk artis tu, sebab kadang-kadang bila kita buat commission kan, kita jual artwork kita, lepas tu copyright dah diserah kepada owner yang beli. Iya. Kan? Dan kita hanya dapat nama je kan, bayaran one off. Tapi yang satu untuk kali. yang NFT ni somehow dia artis yang menjual karyanya tu masih lagi berhak terhadap karyanya dan dia masih juga mendapat royalty. Jadi it's very supportive for the artist lah. Itu apa yang terkini dekat Malaysia lah. Jadi Jadi NFT itu semacam situs ini ya, penyedia karya gitu ya. Jadi berbagai macam karya. Mungkin kalau di sini yang agak ramai mungkin seperti Etsy. Pernah dengar nggak? Jadi ada Etsy, itu ilustrasi dijual, boleh dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Jadi biasanya ilustrasi dijual untuk diproduksi lagi menggunakan merchandise. Jadi hak milik itu copyright tetap ada pada ilustratornya, tapi semuanya yang menginginkan ilustrasi itu bisa membeli, tapi jumlahnya banyak. Jadi itu tidak eksklusif hanya untuk satu orang pembeli. Ya betul. Tapi untuk orang banyak. Oke. Ya, jadi ya kalau di Indonesia juga saya memperhatikan komunitas-komunitas ilustrator ini juga mengajarkan ilustrator-ilustrator baru gitu ya, atau yang baru memulai karirnya untuk bisa mencoba mana sih platform-platform yang menguntungkan untuk bisa dijadikan sebagai tempat untuk selain show off gitu ya, selain show off juga bisa jualan gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa berdiskusi, mungkin juga teman-teman yang hadir di sini. Ini alhamdulillah sudah ada 300 orang yang bergabung di sini, pasti nanti salah satunya mungkin ada yang pernah punya pengalaman gitu ya dengan platform-platform penyedia karya seni visual maupun karya seni yang lain. Ya nanti mungkin bisa diskusi di sesi yang diskusinya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Husna. Saya mau kembali ke Mas Novel. Nah, Mas Novel sendiri punya nggak pengalaman bergabung dalam komunitas yang itu akhirnya Mas Novel merasakan dengan gabung dengan komunitas itu, Mas Novel langsung ngerasa, wah aku jadi ngerti banyak hal nih, atau mungkin bisa jadi itu sebagai pintu Mas Novel mendapatkan order-order ilustrasi gitu. Boleh cerita Mas? Kalau saya cukup unik sebenarnya malah. Saya pertama kali gabung di komunitas tuh, kalau dari DeviantArt ya mungkin itu awal-awal ya, kita semua gabung di situ ya. Tapi yang komunitas lokal yang
saya gabung pertama kali malah bukan dari komunitas ilustrasi, saya malah gabung di komunitas game developer. Oh, komunitas game developer. Gabungnya malah di situ. Nah, di situ kan akhirnya saya jadi tahu kalau bahwa game developer kan membutuhkan artis untuk membuat aset gamenya. Nah, akhirnya kita lebih banyak berkomunikasi Game di situ. aset yang kecil-kecil itu ya, Mas Novel Iya, ya? dulu waktu eranya masih game flash, nah itu Ah, saya sering intensnya gabung di situ. Terus saya ikut pameran-pameran game developer. Malah kalau pameran atau kegiatan komunitas seni malah saya jarang ikut. Oke. Jadi malah lebih aksesnya sebenarnya ke di komunitas game developer itu ya, Iya, akhirnya dulu awal-awal seperti itu. menekuni ini ya, jadi penyedia aset visual, itu kan Iya, kebutuhannya ilustrator ini ya, sangat banyak. Oke. iya. Terus akhirnya mengantarkan ke komunitas yang lain nggak, Mas Iya, Novel? setelah di game developer, nah kemudian ya koneksi antar artis kan akhirnya makin terbentuk ya. Jadi tahu kalau ada jenis bisa dibilang jenis ya ilustrasi baru kayak ilustrasi khusus untuk buku anak. Nah itu akhirnya oh ada toh ternyata ilustrasi untuk buku anak. Saya akhirnya bergabung juga di beberapa komunitas, masih di Facebook sih rata-rata. Di Oh, jadi komunitas. platform utamanya Facebook ya? Jadi. Iya, Kalau sekarang masih nggak main Facebook? masih. Oh, Saya masih ya? medsos utama ya cuma Facebook sama Instagram. Di Twitter Oh, malah gitu. beberapa teman bilang itu untuk komunitas artis rame, malah saya nggak pernah pakai Twitter malah. Oh, gitu. Tapi sudah nyaman di pakai Facebook, gabung dengan komunitas-komunitas juga awalnya juga dari sana gitu ya? Iya. Oke. Nah, seberapa besar nih Mas pesannya komunitas komunitas entah itu komunitas ilustrator atau komunitas game developer yang diikuti oleh Mas Novel itu pada perkembangan karirnya Mas Novel sebagai ilustrator? Ya, ikut komunitas tuh besar sekali ya pengaruhnya ya. Kita kan bisa membangun koneksi dengan orang lain, bahkan yang tadinya kita nggak tahu, oh ternyata mereka butuh tenaga kita. Nah itu kan bisa di game butuh tenaga untuk membuat aset game. Nah itu kan kita jadi tahu aset gamenya seperti apa. Nah itu juga banyak yang bisa dipelajari akhirnya. Ada yang jenisnya vektor lah, atau yang pixel art. Nah dulu yang saya suka itu pixel art. Kemudian setelah gabung dengan ilustrasi untuk buku anak, saya terus terarah juga ke komunitas penulisnya. Nah, ternyata penulis tuh kadang-kadang juga bingung nih. Saya tuh mau bikin buku, tapi gambarnya bagaimana? Nah, disitulah kita akhirnya bisa saling berkoneksi gitu. Ada penulis yang butuh tenaga ilustrasi, nah itu bisa dapat project akhirnya. Oke, jadi ini ya memperluas koneksi gitu ya. Jadi Iya, jaringan itu kita jadi nggak hanya tahu cuman orang-orang yang di kanan kiri aja atau teman-teman ilustrator yang berada dalam satu kota, tapi kita juga bisa memperluas jaringan itu lewat komunitas ya Mas ya. iya, Jadi bahkan jaringan. komunitasnya juga expand nggak hanya di komunitas ilustrator tapi juga komunitas penulis gitu ya. Iya benar. Komunitas Karena game mereka yang developer. kadang komunitas lain tuh butuh sesuatu yang berhubungan dengan ilustrasi, tapi nggak tahu cara gimana hubunginya bagaimana. Nah itu akhirnya yang bisa menghubungkan kita ke situ. Oke, jadi perannya sangat besar komunitas itu sebenarnya untuk eee, membangun karir sebagai seorang ilustrator Iya. profesional ya, kalau saya lihat begitu. Nah, kalau mungkin kita lihat, kalau kita boleh sedikit flashback ya, cerita mengenai, Semarang International Illustration Festival yang ketiga ini. Dulu ketika ini kan event 2 tahunan ya, jadi pertama kali diadakan dulu Mas Novel juga, apa namanya, saya ini ya, saya paksa-paksa ikut di tahun 2017 karena baru memulai gitu ya event-nya. Di tahun 2017 itu kami juga sangat terbantu dengan keberadaan komunitas ilustrator. Jadi pada saat itu ketika, dunia masih belum diserang pandemi, jadi semua kegiatan pameran itu masih dilaksanakan secara offline di galeri kami di Semarang, di jurusan Seni Rupa. Nah, kegiatan shift yang pertama di tahun 2017 itu diikuti oleh sekitar 150 ilustrator dari, 17 negara. Itu untuk pertama kalinya dan kami, sangat excited gitu ya, "Hah, kok bisa tiba-tiba ada ilustrator-ilustrator yang tidak kami kenal gitu ya, yang berada di, luar negara yang berbeda-beda, jumlahnya ada 17 negara waktu itu diidentifikasi, ternyata bisa ikut join." Nah, ternyata ketika kita share satu informasi ke salah seorang yang ternyata tergabung dengan komunitas, nah dia bisa menyebarkannya ke komunitas yang sudah skalanya itu lintas negara gitu. Akhirnya ketika tahun 2019, shift yang kedua itu digelar, diikuti oleh lebih banyak sekali negara ya, 24 negara.
Meskipun karya-karyanya waktu itu memang dikirimkan dalam format digital, lalu kami sebagai panitia penyelenggara itu yang bertugas untuk melakukan pencetakan. Jadi supaya karyanya ketika dalam pameran itu ketika kami melaksanakan exhibition, semuanya bisa menikmati karyanya dalam format tercetak atas izin dari ilustrator tersebut. Jadi 24 negara. Nah, nggak taunya ternyata ketika kita mengadakan lagi di tahun 2021, sebenarnya sudah agak khawatir gitu ya panitia, karena kan ini masa-masanya serba sulit buat semuanya ya. Jadi kondisi pandemi ini memang berdampak banyak pada segala sektor kehidupan kita. Ternyata ketika kami publish, kami juga luar biasa terkejut ternyata yang bergabung malah 60 negara gitu ya. Jadi sudah tidak ada boundaries lagi, sudah tidak ada batasan lagi. Meskipun sayangnya pameran ini baru bisa dilaksanakan secara daring. Tapi meskipun secara daring, kami juga sangat bangga gitu karena panitia kemarin ketika pembukaan pameran di hari Senin ternyata dihadiri oleh banyak sekali peserta pengunjung ya, jadi pengunjung pameran dari dalam maupun luar negeri. Jadi jumlah view-nya itu mencapai 2000, jadi 2000 views gitu yang ada di pembukaan pameran yang kami stream secara live gitu di YouTube. Jadi luar biasa sekali memang keberadaan komunitas itu memang sangat berharga untuk membangun keprofesionalan ilustrator ketika sudah terjun di industri. Nah, sebenarnya ini saya kalau melihat ini teman-teman yang ingin bertanya, ini kemungkinan ada banyak. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, silakan kalau nanti ada hal yang ingin ditanyakan kepada Mas Novel maupun kepada Bu Husna, teman-teman boleh raise hand. Karena nanti dari situ Bu Nina akan lihat siapa yang raise hand pertama kali, kedua kali, ketiga, dan seterusnya supaya nanti penanyanya itu bisa diurutkan berdasarkan raise hand-nya gitu ya. Jadi kalau sudah punya unek-unek atau keinginan untuk ditanyakan, teman-teman boleh raise hand mulai dari sekarang. Oke, tapi ini Bu Nina mau tanya lagi gitu ya ke Bu Husna. Oh, ini sudah ada yang raise hand. Aduh, sudah ada 2 lagi. Oke deh, supaya nanti kalau sama mamanya saya tunda-tunda mereka untuk memberikan kesempatan bertanya, nanti malah lupa gitu ya. Oke, jadi ini sudah ada 3 orang yang ingin bertanya. Jadi saya persilahkan yang pertama nanti ada Mbak Siti Amrina, lalu yang kedua ada Mbak Karsita dan Mbak Febrilia. Nanti secara berurutan boleh open microphone dan juga menyalakan kamera kalau memang berkenan menyalakan kamera. Lalu silakan menyebutkan asalnya dari mana, lalu pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Begitu ya. Oke, untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan kepada Mbak Siti Amrina. Halo Mbak Siti Amrina. Oke. Ini mau on cam nggak? Terima kasih. Mau on cam nggak ini Mbak Siti Amrina? Apa, Bu? Mau on cam Enggak. nggak? Oh enggak. Oke Maaf ya, Bu. ya. Boleh silakan. Silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik. Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Siti Amrina Rosidah dari jurusan Seni Rupa angkatan 2019. Asal saya Salatiga. Kan kata Ibu Hina dulu sekarang sudah berkembang baik. Nah, apa saja tanda ilustrasi yang terlihat berkembang baik? Maksudnya bukti telah berkembang itu. Dan bagaimana cara untuk memperlihatkan atau membuktikan kepada masyarakat bahwa ilustrasi itu tidak boleh dipandang rendah. Terima kasih. Oke. Mbak Siti tadi agak putus-putus yang di bagian awal. Jadi kalau saya tidak salah menangkap, bagaimana gaya ilustrasi begitu ya? Atau bagaimana bukti? Oh, bukti. Bagaimana bukti bahwa ilustrasi itu sekarang sudah berkembang dengan baik? Oke, jadi bagaimana caranya menyampaikan atau educate masyarakat bahwa ilustrasi itu saat ini adalah profesi yang berkembang dengan baik. Ini ditujukan ke siapa Mbak Siti? Ya. Ke Bu Husna dan Mas Novel? Dua-duanya? Iya. Ya. Ya. Oke. Boleh dijawab dulu, nanti keburu lupa gitu ya. Silakan, mungkin Bu Husna dulu. Okey, saya ulang semula yang saya faham soalannya bagaimana membuktikan yang kerjaya ilustrator ini bagus.
untuk mendidik masyarakat. Macam mana? Ulang semula soalan. Saya sedang cuba fahamkan. Jadi bagaimana caranya untuk meyakinkan kepada masyarakat Okey. bahwa ilustrasi ini adalah pekerjaan yang serius? Bagaimana meyakinkan masyarakat? Ya. Okey. Sebenarnya perkara ini memang sering ditanya oleh pelajar saya jugalah. Macam mana nak buat klien ni faham kerja kita ni bukan kerja mudah. Sebenarnya kita contohlah bila dapat offer untuk freelance job ke apa, biasanya klien mereka akan minta murah ke free ke apa, but then kita jangan marah dia. Okay, first kali do not be angry to the community because they themselves don't have enough exposure about our industry. Okay, jadi caranya untuk mendidik masyarakat ialah dengan mendedahkan, beri pendedahan yang penuh tentang kerjaya kita. Macam sekarang kalau kita selalu nampak dah banyak illustrator yang buat video kan, dia buat video step by step, dia lukis. Jadi bila masyarakat banyak yang melihat, oh tak senang punya nak buat illustrator, daripada video tu pun itu satu didikan. Kalau macam sekarang pun kita sedang mendidik masyarakat yang mungkin ada dalam ni yang tak tahu tentang ilustrasi. Jadi sekarang pun kita sedang membuat pendidikan kepada masyarakat untuk mendedahkan betapa kerjaya ilustrator ni adalah sesuatu yang serius. Boleh juga dengan cara kalau macam kita cerita dengan kawan rapat, ahli keluarga, supaya mereka pun bagi tahu orang sekeliling mereka, macam networking lah. Kita cerita, oh bukannya senang nak buat ni kan. Kita tunjuk macam mana susahnya yang kita lalui untuk hasilkan satu ilustrasi. Jadi bila ahli keluarga kita, kawan rapat kita tengok, diorang pun mungkin boleh ceritakan dekat orang-orang sekeliling. Jadi benda ni dia takkan siap dalam satu hari. Ini ialah satu proses yang panjang yang kita kena sentiasa buat sampai satu masa nanti orang akan seluruh masyarakat akan mula hormat komuniti illustrator. Itu pandangan saya. Oke, jadi kalau menurut Bu Husna, mempublikasikan proses kita dalam berkarya ilustrasi itu juga merupakan salah satu cara untuk mengedukasi ya? Ya betul. Iya, betul. Jadi bisa dilihat karyanya, oh tuh itu nggak tiba-tiba ada gitu ya, nggak tiba-tiba langsung mewarnai dan jadi gitu ya. Betul. Jadi ada proses yang memang itu adalah proses yang tidak singkat gitu. Oke, terima kasih Bu Husna. Mungkin Mas Novel ada pendapat tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Siti tadi. Baik. Tadi kalau nggak salah cara meyakinkan kalau ilustrasi itu sebuah pekerjaan yang serius ya ke orang gitu ya. Ya, pertama dari ilustratornya sendiri. Jika Anda ingin menjadi seorang ilustrator ya Anda harus punya mental tanda kutip suka pamer karya. Jangan jadi pemalu gitu. Jangan minderan. Saya selalu menanamkan mindset ini ya baik buruknya karya itu ya sepenting dikeluarkan dulu nanti biar orang yang menilai. Nah, kalau kita konsisten berlatih kemudian konsisten juga mengeluarkan karya kita di medsos ya, sekarang ada zaman medsos ya, jadi orang lebih mudah untuk mengetahui, itu saya rasa akan juga meningkatkan awareness, oh profesi ini tuh ada gitu ya, dari si artisnya. Kemudian cara berikutnya kalau menurut saya sih ya kalau misal mendapatkan sebuah project ya jangan sungkan untuk bahwa bahasanya begini, ada bayarannya ya. Nah, ini ada bayarannya ya. Walaupun mungkin itu kalau misal tingkat bayaran atau nilainya itu mungkin bisa dibicarakan secara personal ya, tapi tetap sebuah pekerjaan pasti ada reward-nya. Nah, Anda jangan sebagai seorang ilustrator jangan malu untuk mengajukan itu di awal gitu. Soalnya kalau kita tidak mengajukan itu ya orang tetap akan gratis ini pasti jadinya gitu. Nggak akan tahu kalau bahwa kita tuh harus menggambar, menyediakan waktu. Modal utama ilustrasi itu ilustrator itu waktu paling banyak itu. Soalnya kita menghabiskan banyak waktu untuk berhadapan dengan kertas mungkin atau monitor ya. Kita menghabiskan ide di situ. Nah,
itu yang nggak akan bisa kembali, nggak bisa kita tarik lagi kalau sudah habis di situ. Oke, betul ya. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan bahwa oh ini nanti sekian ya biaya yang harus dikeluarkan untuk ilustrasi berukuran sekian itu harus dijelaskan sejak awal dan nggak boleh sungkan ya. Jadi jangan merasa tidak enak karena teman gitu ya. Jadi Iya. itu adalah bagian dari proses mendidik itu. Mungkin Bu Sna mau menambahkan? Ya, kalau boleh kan, bila saya nak tambah sikit, bila kita minta bayaran kan, kita minta juga hitam putih, kontrak. Kontrak itu penting sebab saya dulu masa saya pelajar, saya selalu juga buat freelance. Lepas tu klien saya hilang lah, tak bayar lah. Dah order lepas tu hilang. Penat cari mana duit saya tak dapat. Tapi sudah hilang, tak dapat cari. Jadi kontrak, make sure ada kontrak sekurang-kurangnya sebelum memulakan proses karya tu minta deposit. Betul. Deposit itu sangat penting untuk protect diri kita jugalah. Betul. Jadi deposit atau uang muka itu juga untuk menunjukkan ini kliennya sungguh-sungguh nggak ya? Jadi apakah mereka ini serius ataukah tidak gitu? Karena ada banyak yang klien yang mungkin pintar berdiplomasi di awal, tapi ternyata ketika pas waktunya bayar mereka ghosting gitu ya, hilang. Ya, betul. Ya, betul ya. Jadi kontrak atau surat perjanjian itu juga penting untuk dijelaskan di awal, teman-teman. Jadi ya nanti bagi teman-teman yang sedang belajar untuk menjadi ilustrator profesional bisa mencatat gitu ya pesan dari Bu Sna dan juga Mas Novel ini. Oke, saya lanjut ke penanya berikutnya. Ini Mbak atau Mas ini? Tapi kalau lihat namanya nih kayaknya Mbak Arsita. Oh, Mas. Oh iya. Untung ya, saya tanya dulu. Oke, silakan menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Jarsita. Saya dari jurusan Seni Rupa, asal dari Brebes. Ingin menanyakan kepada Mas Novel ya, Bu. Tadi sebenarnya sudah kejawab satu pertanyaan, tapi ini ada lagi untuk pertanyaan untuk Mas Novel. Pertanyaan saya itu kan pentingnya komunitas itu kan penting ya. Dan saya jujur bukan yang suka ilustrasi, tapi saya juga tergabung dengan komunitas-komunitas seni lain. Jadi seperti yang tadi sempat dijelaskan bahwa semisal kita ada proyek dari misalkan limpahan proyek dari teman kita yang satu komunitas itu, terus kita mengerjakan proyek itu, tapi rasa percaya diri itu kurang gitu loh, Bu. Misalnya kemampuan kita mungkin terbatas dari teman-teman yang lain gitu. Itu untuk membangun rasa percaya diri kita itu gimana gitu? Supaya kita itu yakin bahwa hasil yang kita berikan kepada klien kita itu maksimal gitu loh, Bu. Ya, mungkin itu saja karena tadi sempat dijawab satu pertanyaan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Jarsita. Silahkan dijawab mungkin. Pertanyaannya bisa ditangkap ya? Ya, cara membangun rasa percaya diri ya kalau nggak salah ya. Pertanyaannya yang cukup baik sebenarnya. Saya juga sering menemui pertanyaan-pertanyaan ini ya dari beberapa teman saya. Kemudian kalau saya di sebuah forum gitu ya, ada juga yang gimana sih biar gambar saya bisa dilihat orang dan lain-lain. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, cara membangun rasa percaya diri itu lebih ke nothing tulus. Saya orangnya nothing tulus. Sedikit cerita, mungkin ini bisa menjadi sedikit gambaran untuk Mas Karsita nanti ya. Saya dulu dari ketika masih kecil malah bukan anak yang didukung di dunia ilustrasi. Nah, kedua orang tua saya itu selalu lebih ke bidang eksak ya, jadi IPA dan lain-lain. Saya baru bisa menentukan pilihan sendiri itu ketika saya tahu, saya baru dengar pertama kali jurusan DKV. Dulu saya nggak tahu kepanjangannya desain komunikasi visual ya. Saya dulu tahunya itu desain komik visual, komik. Tapi sejak awal, sejak kecil saya suka sekali dengan komik ya. Makanya saya masuk ke situ. Nah, ketika sudah di DKV saya cukup pede ya dengan kemampuan saya waktu itu ya. Tapi ternyata saya melihat teman-teman saya waktu itu, wow, kemampuannya ini sudah beyond sekali ya. Ada teman saya bikin komik
bergaya Amerika, bergaya Jepang. Awal-awal mungkin minder, tapi akhirnya saya istilahnya tuh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya melihat teman saya yang gaya Amerika seperti apa, saya kalau gaya Amerika seperti apa, seperti itu saya contoh gitu. Kemudian yang gaya Jepang seperti apa, yes. Saya awalnya mencontoh-contoh terus gitu ya. Kemudian akhirnya lama-kelamaan saya juga nggak tahu kapan munculnya, akhirnya muncul style saya sendiri. Ya, saya pede. Terus ada satu hal yang membuat rasa percaya diri saya meningkat adalah mungkin karena konsisten. Saya walaupun karyanya so-so gitu ya, apa adanya, tapi saya suka bawa map kemana-mana, ya, dengan tanpa malu, tanpa dosa, ya, menunjukin ke teman-teman, ya seperti itu aja. Akhirnya itu akan membangun rasa percaya diri kita. Nah, ketika di dunia kerja sekarang, ya bahkan ikut komunitas, di komunitas kan banyak sekali ya orang yang berkemampuan yang tinggi dan dengan segala tingkatannya, ya akhirnya ya kita tetap pede saja. Intinya bahwa di dunia seni seperti yang kita geluti sekarang itu tidak ada fase berhentinya, akan terus belajar. Anda itu akan terus belajar. Jadi itu kalau Anda pegang, pasti Anda akan tetap pede untuk mengeluarkan karya Anda. Karya Anda itu ya dari diri Anda, itu jujur dari diri Anda gitu. Jadi pasti akan terus belajar. Karya saya ketika masih kuliah dengan karya saya sekarang pasti akan berbeda. Ini tetap yakin aja, keluarkan aja. Ibarat kita mungkin perkataannya agak sedikit jorok ya. Ingin mengeluarkan ingus ya, dikeluarkan aja, jangan tahan-tahan. Nanti malah buntu di hidung, malah susah bernafas. Dikeluarin aja gitu. Seperti itu. Kalimatnya agak jorok, mohon maaf. Enggak kok, enggak jorok. Enggak jorok. Oke, jadi kalau saya simpulkan tadi dari Mas Novel pede aja gitu ya. Setiap ilustrasi itu pasti ada bagus dan pasti seleranya orang untuk menilai itu beda-beda gitu ya Mas sebenarnya ya. Ya, terus satu lagi mungkin tiap orang itu pasti akan punya seleranya sendiri-sendiri. Pasti itu. Dan contohlah komik yang mungkin pernah kita baca ya dulu, zaman dulu, Shinchan. Tahu ya jenis gambarnya Shinchan ya, seperti itu ya. Kalau dibandingkan dengan komik Dragon Ball, ya referensi saya mungkin komik-komik lama ya, seumuran soalnya ya. Komik Dragon Ball ya, itu jauh sekali. Tapi pasarnya Shinchan juga pasti besar sekali. Banyak, kalau kita survei abal-abal, survei di sekitar kita pasti banyak suka Shinchan gitu. Dengan gaya gambar yang kayak gitu. Itu pasarnya. Dan tugas kita adalah nyari pasar itu tadi, nyari orang yang suka dengan itu tadi. Makanya dikeluarin terus aja. Nanti kan lama-lama pasti akan ketemu gitu. Oke. Nah, karena tadi sepertinya Bu Husna tuh mengangguk-anggukkan kepala ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin saya beri kesempatan Bu Husna, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan. Tak, saya angguk sebab saya setuju dengan apa yang Mas Novel bagi tahu. Jadi saya setuju, saya angguk. Oke. Jadi mungkin ada pengalaman juga nggak Bu Husna dulu pas ketika pertama kali punya karya merasa malu untuk show off gitu, pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Pernah. Sebab memang rakan-rakan saya semua pandai lukis, semua lukisan lagi cantik. Akhirnya saya banyak buat artwork untuk buku kanak-kanak. Illustration untuk buku kanak-kanak, lukisan yang macam comel-comel, kecil-kecil. Itu saya jumpa market saya dekat situ. Sebab yang nak lukis cantik-cantik tu semua orang lain boleh buat. Sudah banyak gitu ya pesaingnya. Oke, nanti mungkin boleh Bu Husna atau Mas Novel share screen kalau ada karya yang ingin ditunjukkan. Kalau ada, kalau saya ada. Oke. Sebab tadi bila Mas Novel cakap selera orang tu berbeza-beza dan dia bagi contoh Shinchan kan. Ada satu kedai di Shopee. Okay. Dia jual nampak ke? Oh iya, kelihatan. Dia jual karya macam ni. Wow. Dia lukis potret tapi it's ugly potret. Tapi ramai yang harga pun 50 sen, 80 sen Malaysia. Tapi ramai yang nak beli dia punya karya sebenarnya. Agak popular juga dia. Saya jumpa ni pun siap masuk dalam apa ni says.com ni is our local berita. Oke. Bulletin lokal. Dia lukis macam ni pun still boleh buat duit. Jadi kita jangan tak yakin. Yang ini memang nampak disengaja kan dia lukis buruk macam ni. Tapi orang tetap suka dan orang rasa kelakar.
Iya, jadi Ah. memang ini ada pasarnya tersendiri ya, meskipun biasanya kan orang pesan ilustrasi supaya dia kelihatan lebih oke gitu ya, jadi lebih baik daripada versi realnya. Nah ini sengaja dibikin ugly dan ternyata pasarnya ada gitu ya. Oke, Iya. menarik sekali. Nah kalau begitu sudah tidak ada alasan lagi apa namanya, kita merasa tidak pede, tidak percaya diri dengan karya yang kita miliki mungkin ya, seperti itu. Oke, mungkin nanti saya minta Mas Novel juga untuk, nunjukkan karya, tapi sebelum ini Mbak Febrilia, karena kayaknya capek banget dia angkat tangan dari tadi. Mbak Febrilia, bisa open microphone-nya? Iya, Oke, apa silakan. Kalau mau menyampaikan pertanyaan. Ini on cam nggak? off cam aja ya? Oke deh, boleh. Silakan disampaikan Mbak Febri. Ya, perkenalkan nama saya Febilia. Saya dari Bogor. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus diperhatikan atau dipersiapkan untuk ilustrator pemula dalam memulai perjalanan karirnya? Terus lebih baik mana fokus ke dalam satu bidang ilustrasi? Kan karena ilustrasi itu banyak ya, tadi ada vektor, ilustrasi buku anak. Lebih baik fokus ke satu atau bisa semua? Gitu. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya apa yang harus dipersiapkan sebagai ilustrator pembelajar gitu ya. Jadi orang yang masih baru belajar ilustrasi dan ingin menekuni profesi sebagai ilustrator gitu ya, apa yang harus dipersiapkan dan apakah kita perlu untuk mencoba hanya satu gitu ya, satu jenis bidang ilustrasi saja atau mencoba berbagai ini ya, ilustrasi untuk banyak kepentingan gitu. Begitu ya kira-kira ya. Oke, boleh. Terima kasih. Silakan, saya mempersilahkan apakah Bu Husna dulu atau Mas Novel dulu yang ingin menyampaikan? Silakan. Pada pandangan saya lah, bila kita masih lagi baru nak mula, kalau boleh mungkin kita belum jumpa style kita belum jumpa identiti kita. Jadi mungkin kita akan explore banyak style. Jadi kalau nak masuk dalam spesifik style yang ada, pada saya selagi kita belum tahu kita punya kekuatan di mana, kekuatan karya kita di mana, saya rasa better kita explore dulu. Kita masuk je dulu, cuba je dulu semua, sampailah nanti bila dah satu masa kita akan jumpa identiti karya kita dan kita boleh fokus dekat situ. Jadi pengalaman yang kita dapat daripada bila kita join semua, bila kita cuba semua karya, pengalaman tu kita boleh gunakan, sangat-sangat bagus pengalaman yang kita boleh dapat tu. Saya tak pasti ya, Pak. Macam mana pandangan Mas Novel? Oke, jadi kalau Bu Husna boleh coba berbagai macam style supaya kita lebih kaya gitu ya pengalamannya. Oke. Kalau Mas Novel, silakan Mas Novel. Baik, tadi pertanyaan pertama kan apa yang harus dipersiapkan ketika untuk mengawali karir ya di ilustrasi. Ya pastinya modal kita ketika ingin berilustrasi ya karya kita gitu. Yang saya bilang tadi ya kita tuh harus suka gambar gitu loh, supaya kita bisa menaruh kepercayaan bahwa di sinilah kita bisa hidup. Ya pertama suka dulu, yang suka gambar enggak, suka ilustrasi enggak. Kalau enggak suka dipaksa seperti apapun ya saya enggak yakin akan bisa. Kalau sudah suka, nah nanti Anda akan ikhlas untuk membuat gambar apapun itu, kemudian yakin dipajang saja. Nah itu akan jadi jalan membuka. Ya kemudian mungkin nanti ya seperti yang saya bilang tadi ya kita nggak hanya melulu menggambar ya berkomunikasi ya. Saya tipe orang yang susah berkomunikasi, tapi ketika komunikasinya secara online kan nggak lihat wajah tuh. Saya lebih suka kalau ketemuan malah kadang saya jadinya orang yang pendiam. Tapi mungkin satu yang saya tangkap adalah komunikasi itu penting. Seperti saya bilang tadi, ikut komunitas. Nah itu kita ngawalnya di situ. Tadi kan saya sempat cerita ya, pekerjaan pertama saya itu datang dari kawan sendiri. Nah, bagaimana kawan saya itu tahu kalau saya itu bisa hal seperti itu? Kalau kita nggak nunjukin karya kan dia nggak akan tahu ya. Intinya berkarya ditunjukkan. Nah, terus kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi kan fokus di salah satu style atau semuanya. Jawab saya gini,
Anda suka nggak dengan style yang sekarang atau suka style yang lain ya? Silakan aja. Selama Anda suka, kemudian Anda nyaman di situ ya silakan diteruskan. Prinsip saya menggambar itu benar-benar dari hati ya. Karena kita kalau dipaksa dengan kondisi yang apapun pasti nggak akan menghasilkan sesuatu yang bahkan kita sendiri itu melihatnya jadi nggak enak gitu. Kita mau karya kita tuh dilihat orang enak, dari kita sendiri harus melihatnya enak dulu. Makanya kalau Anda yakin dengan style itu ya silakan digeluti. Saya suka dengan style pixel art ketika di skena game developer dulu ya. Kenapa saya suka pixel art? Saya tuh ketika masih kecil suka game-game zaman Mario Bros. Dan itu kok bisa ya kotak-kotak gitu tapi bentuk karakter. Nah itu saya penasaran. Ternyata ada ilmunya tersendiri. Saya dulu awalnya mikir, oh ini hanya sebuah gambar yang bikin gambar gede, kemudian di-resize menjadi kecil supaya jadi pecah. Ternyata enggak, ada ilmunya. Nah itu saya pelajari, oh ternyata seru juga ya menggambar dari pixel-pixel kecil, merangkai jadi sebuah gambar. Nah, itu saya suka. Kemudian ketika sekarang sudah menjadi ilustrator buku anak, ya awalnya saya suka dengan hal-hal yang berwarna cerah ya. Saya suka, ternyata ya dunia ilustrasi buku anak itu dominan dengan warna cerah. Saya suka bereksplorasi di situ. Karakter-karakter dengan ekspresi yang aneh-aneh gitu ya, bisa. Ya itu yang saya sukai dari style itu. Kalau Anda suka di sekedar style itu ya apa salahnya dipelajari. Kita sebaiknya tahu semua, tapi kalau ingin fokus di satu bidang ya silakan mana yang paling suka dari semua tadi itu ditekuni lebih detail gitu. Tidak ada salahnya suka semua. Saya suka komik Jepang, suka komik Amerika, saya nggak tim Amerika atau tim Jepang, saya suka semuanya. Komik Eropa saya suka stylenya. Serial cantik mungkin dulu ya, ketika di zaman dulu ada serial cantik, saya suka semua dengan penggambaran seperti itu karena mereka juga punya kelebihan, suka semuanya intinya. Tapi ternyata saya detailkan, saya pinginnya yang ini gitu. Sampai akhirnya sekarang lebih fokus ke ini ya, ilustrasi, buku ilustrasi ya? Iya, buku anak, lebih tepatnya ke buku anak sih. Oke. Boleh share screen, Mas Novel, kalau semuanya ada karya yang ingin bisa diperlihatkan gitu kepada teman-teman? Oke, sebentar ya. Oke, ini juga ada sambil nunggu Mas Novel, ini juga ada pertanyaan yang masuk sih, dari Lili Triono. Ini menanyakannya seperti ini, ada banyak website untuk menyalurkan desain kita sekaligus mengincar dolar, seperti 99 Design, Design Crowd. Nah, pertanyaannya apakah baik langsung berlomba di sana, meskipun saya sering di-ban, ini mungkin nanti bisa diskusi ya, meskipun saya sering di-ban, atau harus seperti apa caranya show out untuk menemukan passion kita. Nah, ini mungkin kita simpan ya, nanti mungkin akan kita ulang lagi pertanyaannya. Boleh mungkin Mas Novel share screen? Baik. Ini sudah saya persilakan untuk share screen. Oke. Boleh cerita mungkin Mas tentang proyeknya ini? Oke, ini saya memilih ini karena setelah saya pikir-pikir ini adalah awal gerbang ketika saya mulai masuk ke ilustrasi buku anak. Nah, ini dulu adalah proyek saya bersama istri ya, proyek barengan ya. Ketika waktu itu ada sayembara yang diadakan oleh GLN ya, Gerakan Literasi Nasional ya. Kebetulan istri saya sebagai penulisnya di situ ya. Ayo kita ikutan saja yuk, kamu yang gambarnya. Waktu itu style saya masih style yang lebih ke arah game ya. Oh, kayaknya seru juga ya udah. Terus kemudian dia bikin cerita tentang makan saja ya, karena saya suka makanan ya. Saya suka makanan, bikin cerita tentang makanan aja. Saya lebih enak kalau eksplorasi di situ ya. Dia bikin cerita di makanan, nah, akhirnya ya seperti ini jadinya. Makanya ini jadi pembuka saya ke dunia ilustrasi anak. Setelah ini saya mulai menekuni lebih detail lagi tentang ilustrasi anak. Jadi ini juga lebih lebih memiliki value karena dikerjakannya sama istri ya Mas ya? Iya. Iya, jadi kedepannya mungkin teman-teman kalau cari partner tuh yang bisa bekerja sama. Jadi ternyata ini Bu Olani ini ternyata adalah penulis. Emang suka nulis ya, Bu Olani ini? Kalau penulis sih bukan ya, suka nulis memang. Memang suka nulis gitu ya. Ya. Nah, ternyata suaminya ini bisa memvisualisasikan dan akhirnya mendapatkan proyek dari Gerakan Literasi Nasional yang dilombakan waktu itu ya berarti ya Om ya? Iya. Iya, oke, terima kasih. Jadi begini teman-teman gayanya ya. Nanti mungkin bisa dilihat lebih jauh mungkin di akun Instagramnya Mas Novel. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh ini Lili Triono ini kalau dilihat ini saya laki-laki apa perempuan saya nggak berani ya. Jadi dari Lili Triono ini nanti bilangnya Mas ternyata Mbak gitu ya. Ini gimana nih
kalau kita mau, mungkin ada yang pernah punya pengalaman menawarkan jasanya di 99 Design atau Design Crowd gitu. Apakah Mas Novel atau Bu Husna punya pengalaman? Jadi gimana caranya untuk bisa bersaing di sana gitu? Karena ternyata dia sering di-ban, saya juga nggak tahu nih alasannya kenapa sering di-ban gitu. Boleh mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Baik, saya coba ya. Ya. Kalau saya terus terang belum pernah mengikuti berbagai platform seperti Nantina, kemudian Design Crowd atau marketplace gambar yang lain ya. Saya belum pernah. Tapi kalau di sini saya lihat kan, apakah bisa langsung berlomba ya? Tujuan utamanya ditentukan dulu. Anda ingin seperti apa? Kalau masih awal-awal, saya rasa sih sebaiknya ketika ikut di situ lebih ke cari pengalaman dulu gitu. Anda ikut di Nantina Design, kemudian di marketplace yang lain, ya Anda cari pengalaman dulu sambil lihat pasarnya, lihat apa yang paling populer di situ atau bagaimana, itu yang harus dipelajari. Soalnya kalau kita langsung tujuan akhirnya adalah dolar ya siapa yang nggak tertarik dolar ya, saya juga tertarik ya dolar ya. Pasti itu sangat senang sekali, tapi itu mungkin ditaruh di kesekian gitu ya. Kita cari pengalaman dulu, nah kita upload di situ, kalau misal kalah ya sudah. Nah kalau masalah di band mungkin, nah pertanyaannya apakah Anda sudah sesuai dengan aturan di marketplace tadi? Nah, kalau ini di ban ya, kata-katanya di ban ya. Kalau tidak sesuai mungkin itu bisa dibaca lagi ya. Itu kalau tentang apakah di sana potensial tidak, semua saluran pasti potensial, tinggal kita cari celahnya saja. Oke. Jadi mungkin sebelum, kalau kita adalah ilustrator pembelajar, sebelum membayangkan ada dolarnya, mungkin lebih baik cari pengalamannya gitu Iya, ya Mas ya, pengalaman kira-kira seperti itu. diutamakan itu dulu. Oke. Mungkin dari Dolar Bu itu nanti Husna? ikut di belakang. Dolar itu Ya ikut gitu di ya. belakang. Jadi Di nanti belakang. kalau rezekinya ya pasti nanti Iya. dapat gitu. Kalau Bu Husna mungkin ada tambahan? Kalau saya sendiri, saya pun sama, saya tak pernah lagi lah saya nak jual karya saya di mana-mana platform. Biasanya saya akan, dulu saya banyak bergiat di Facebook. Jadi bila saya hasilkan karya, saya buat iklan lah kan, open for commission or anything like that lah. Jadi kalau nak kata untuk bersaing, untuk terus untuk bersaing dengan orang lain dalam platform tu, itu sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri. Sebab saya boleh bagi contoh, ada seorang pengkarya di Malaysia lah, saya ikut dia di Twitter. Namanya Amamijan. Saya tulis ya, Amamijan. Jadi saya ikuti dia dari dia tak ada follower. Daripada follower dia berapa ratus, tak sampai 100 lah, berapa puluh je follower dia masa tu. And then dia bermula di Twitter. Di Twitter sana dia rajin upload tutorial. Dia selalu buat tutorial yang mudah, yang macam menggunakan TikTok lah. TikTok dia tunjuk tutorial, dia lukis, dia ajar macam mana, and then dia rajin layan soalan daripada follower. Jadi kalau follower tanya macam mana nak lukis nenek tengah masak, dia tunjuk. Dia memang tunjuk, dia lukis macam ni dia cerita. Jadi tutorial dia sangat sangat fun. Jadi dari situ dia berjaya bina follower. Makin lama makin ramai follower dia, makin ramai. Lepas tu dia buka akaun di YouTube. Dari situ dia berkembang. Jadi dekat sini sebenarnya bila kita nak bersaing, kita kena konsisten, kena ada usaha tu, kena berterusan mempromosi karya, rajin-rajin, selalu lukis, selalu upload. Tapi dari segi itu mungkin ada risiko lah, setiap tindakan ada pros and cons. Jadi ada risiko mungkin orang curi karya kita ke apa. Tapi sebab itu bila kita buat karya kena ada watermark lah kalau nak upload kan. Jadi kena rajin promosi diri kita, promosi karya kita. Malaysia ternyata Ju. Ya, apa dia? Oke, sudah dimatikan. Maaf, ada suara yang bocor tadi. Oh, oke. Oke, jadi begitu ya. Tadi pertanyaan dari Lili Triono tadi, jadi mungkin lebih banyak kita
cari cara dulu untuk exposing karya kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan media sosial atau kita juga mencari pengalaman dulu, melihat-lihat dulu nih kondisi. Dan memang betul ya marketplace itu memang sangat menjanjikan ya, tidak hanya 99 Design. Kalau sekarang yang ramai itu Fiverr ya Om ya, Mas Novel ya. Jadi ada Fiverr juga, tapi kan memang ada aturan yang memang kita harus tahu persis. Jadi baca dulu rules-nya supaya kita nggak di-ban gitu ya. Karena rugi kalau udah bikin capek-capek tapi ternyata nanti ujung-ujungnya di-ban gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut, masih ada pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada di kolom chat ada yang menyampaikan pertanyaan dari Septi Rizky Mauliniah. Ini pastinya Mbak ini ya, kayaknya sih Mbak kalau lihat dari namanya. Jadi Mbak Septi ini menyampaikan, ini dari Malang, satu kota ini sama Mas Novel, cara cepat dan efektif untuk bisa menemukan style gambar. Jadi gimana nih caranya menemukan style gambar tanpa merasa bosan? Karena sampai sekarang masih bingung dan kalau menemukan style tuh gimana? Jadi masih gonta-ganti gitu style gambarnya. Jadi caranya gimana menemukan style gambar yang sesuai, yang bikin kita nggak bosen gitu. Jadi tetap bisa berkarya. Oke, silakan. Mau Mas Novel dulu atau Bu Husna dulu boleh. Oke, style gambar ya. Ya, ini juga saya juga sering nemu nih pertanyaan seperti ini tentang bagaimana menemukan style gambar. Yang perlu diingat adalah kalau menurut saya style gambar atau style ilustrasi itu seperti tulisan kita ya, seperti kita menulis di kertas ya. Itu pasti akan terus berubah, nggak akan pakem berhenti di situ gitu ya. Jadi sebaiknya sih jangan dicari ya, dinikmati saja prosesnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda suka menggambar ini ya silakan digambar itu. Suka gambar yang itu, digambar itu. Saya dulu suka sekali dengan Dragon Ball. Itu komik pertama saya yang saya sukai. Jadi dulu style gambar saya juga mirip-mirip seperti itu ya. Kalau Anda tahu Dragon Ball kan Son Goku-nya seperti apa, cara menggambar matanya seperti apa. Mirip sekali sama Dragon Ball. Kemudian sekarang sudah agak beranjak lebih dewasa lagi, suka komik. Dulu komik sepak bola ya, judulnya Shoot ya. Komik-komik lama memang. Akhirnya berubah lagi. Itu kok kayaknya ini lebih bagus ya, terus berkembang. Nah, dari berbagai jenis komik tadi, kemudian suka komik, ngelihat gambar teman yang tadi saya cerita, gaya gambarnya Amerika. Oh, bagus juga ya, kayaknya seru gambar itu. Ya udah, terus nyoba-nyoba. Nah, akhirnya dari semuanya tadi itu akhirnya kita ketemu. Dan saya nggak menargetkan style saya harus seperti ini, enggak. Ya sudah dijalanin saja apa adanya. Organik gitu ya, tiba-tiba nanti ketemu gitu ya. Itu kayak kita nulis kok. Kita nulisnya makin lama, kita semakin sering nulis kan tulisan kita akan jadi semakin rapi. Begitu juga dengan menggambar. Kalau misal akhirnya timbul rasa bosan, ya saran terbaiknya adalah berhenti dulu, istirahat. Nggak bisa dilawan itu. Bosan atau istilahnya, kalau di artis itu art block ya istilahnya ya. Berhenti dulu aja, wes lakukan hal yang lain. Suka kucing ya belai kucing, suka main game ya main game gitu ya. Jangan menggambar dulu, intinya berhenti dulu sesaat gitu, supaya tingkat kejenuhan kita itu berkurang. Nanti kalau sudah ya gambar lagi, ya. Sambil mungkin lihat film apa, kalau suka film dan lain-lain. Intinya kita jangan menargetkan style saya itu harus seperti ini, dijalanin saja ya, dijalanin saja apa adanya, sambil kita terus belajar pastinya ya, sambil sering melihat-lihat, nanti akan suatu saat orang akan pasti tahu, oh ini ya. Ini pasti yang gambar si ini deh. Pasti orang itu pasti akan langsung notice seperti itu. Saya juga nggak tahu bagaimana bisa ya. Saya juga kadang saya suka tuh bisa ini pasti gambarnya Novel nih. Saya nggak ngasih tahu dia itu gambar saya, tapi ternyata bisa di notice gitu. Atau mungkin ada orang ngomong gambarnya Novel, gambar ini mirip gambarnya Novel loh. Nah itu kan oh ternyata orang udah tahu sejauh itu ya. Berarti ya ini udah jadi style saya gitu. Sudah itu saya nggak tahu awalnya bagaimana tiba-tiba ya muncul aja setelah sekian lama. Gitu. Organik sekali memang. Jadi yang bisa mendefinisikan itu style siapa itu sebenarnya bukan kita sendiri ya, tapi orang lain yang menilai gitu kayak. Iya. Nggak bisa dinilai dari sendiri ya. Saya misal komik yang saya suka yang komik Amerika ya, kebetulan itu kakak kelas kita ya, Mas Aan ya, komik Amerika ya. Saya mencoba ketika pernah saya datang ke sebuah toko buku, nah ada komiknya, ada beberapa komik Amerika di situ. Saya mencoba untuk nggak ngelihat nama ilustratornya, saya coba nebak-nebak saja. Ya kebetulan tebakan saya itu benar ya. Ya mungkin ini nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi tebakan saya benar. Ini gambarnya Mas Aan. Soalnya udah
rasanya sudah ketahuan gitu loh, ini Mas Aan yang gambar gitu. Pasti ketahuan. Oke, tambahan dari Bu Husna silahkan terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi menemukan style itu gimana caranya? Pada saya bila nak menemukan style tu kita memang kena banyak eksperimen lah. Bila kita suka karya orang ni kita tiru. Kita kalau kita nak belajar tak salah nak tiru. Kita suka karya Dragon Ball kita tiru. Saya pun dulu masa kecil saya minat Dragon Ball. Saya pun lukis tiru Dragon Ball juga. Dari situ saya belajar melukis. Saya suka Sailor Moon, saya tiru Sailor Moon. Saya suka kakek Sakura, saya tiru. Tapi bila saya tiru lama-lama saya rasa macam saya nak cuba sendiri. Saya nak cuba create style saya sendiri. Jadi saya pun rajin, saya selalu dulu masa sekolah kan, saya tak kawan dengan orang. Saya selalu dengan kertas, dengan pen, saya duduk diam-diam dekat tepi corner ke saya conteng kertas, saya test kalau nak lukis mata berapa banyak jenis mata saya boleh buat. Kalau hidung berapa banyak. Jadi dari situ nanti saya mix and match. Dan saya dapatkan karakter yang saya rasa cantik. And then kalau bosan, betul lah macam yang Mas Aji cakap, bila kita dah bosan, rehatlah, berhentilah, janganlah melukis kan. Kita perlu juga take some time, tengoklah TV ke, tengok Netflix, cerita yang kita suka kan. Selain daripada tu, kita jangan terhad kepada satu jenis karya saja, satu jenis style. Kita tengoklah juga karya dari negara lain, jangan tengok negara Jepun saja, jangan tengok negara Amerika saja. Kita boleh try Perancis, Itali, Jerman, Rusia. Banyak kalau kita tengok karya sana macam-macam jenis. Sangat menarik kalau kita tu. Jadi kita boleh explore lagi. Kalau dah rasa bosan lah dengan karya sendiri kan, kita inspired. Kita get inspired. Itu yang saya boleh bagi pandangan lah. Oke, jadi sebenarnya sah-sah saja kita mencari inspirasi ya. Mencari inspirasi yang berbeda, lalu mencoba meniru. Tadi kalau Mas Novel istilahnya tuh ATM, jadi mengamati, tiru, lalu dimodifikasi. Supaya ya kita akan menemukan nanti nyamannya itu seperti apa. Intinya mungkin perjalanan menemukan style itu tidak bisa instan gitu ya. Kalau seperti yang disampaikan Bu Husna dan Mas Novel harus banyak berlatih dulu sampai kita betul-betul akhirnya sampai di titik di mana kita kayaknya versi yang paling oke itu ada di style ini. Meskipun nanti ya tetap akan ada pengembangan lagi ya. Jadi tidak ada berhentinya gitu sepertinya penemuan style itu. Ya, Oke, karena ini masih ada banyak PR pertanyaan ini dari boleh menambahkan sedikit? Oh iya, silakan Mas Novel. Berkaitan sama yang tadi juga kan, apalagi sekarang ya, sekarang itu banyak sekali artis-artis yang membuat event per bulan gitu ya. Yang paling terkenal itu Inktober, ya kan? Sekarang Inktober ya. Itu ada Inktober, kemudian ada juga banyak ya yang suka mecha atau robot. Itu saya pernah tahu ada hashtag itu March of Robot. Jadi pas bulan Maret mereka tuh bikin robot 1 bulan gitu. Terus ada May Mermaid. Jadi ketika bulan Mei mereka bikin itu mermaid, semua jenis mermaid. Karakternya mermaid. Karakter mermaid ya, macam-macam. Kalau untuk pixel art itu ada Octobit dan lain-lain. Nah, event-event seperti itu tuh nggak ada salahnya ya kita ikutan. Itu nothing tulus yang nggak ada hadiahnya juga ya. Tapi itu bisa melatih kita gitu ya. Ada juga mungkin yang sekarang sedang tren itu beberapa artis mengadakan kayak singkatannya sih DITYST ya, do it your style atau apa gitu. Draw it in your style. Kayak seperti itu ya. Ya sudah ikut aja gitu loh. Nanti kan lama-lama itu juga buat latihan, akhirnya kita juga nemu cara gambar kayak gitu, tapi dengan cara Anda itu mudahnya seperti ini dan lain. Saya dulu pernah ikut Inktober, tapi tujuannya sih untuk lebih ke latihan kecepatan ya. Ya karena saya sadar bahwa kalau di industri ilustrasi kecepatan itu penting. Makanya saya dulu bagaimana caranya untuk merangsang ide supaya bisa menggambar cepat. Nah, karena itu dibutuhkan selain di industri kan selain gambar bagus ya, kecepatan juga penting. Nah, bagus saja itu nggak cukup ya, tapi harus bisa memenuhi tenggat waktu atau deadline itu juga sama pentingnya. Iya itu, ikut-ikut aja kayak gitu tuh, seru kok. Iya, oke. Baik, terima kasih Mas Novel. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang mirip-mirip ini ya. Jadi kalau saya lihat ini ada pertanyaan dari Mbak Dwi Astuti yang juga mirip-mirip dengan Mas Robi gitu. Kalau stylenya itu sudah
sebenarnya sudah punya style, tapi ternyata di marketplace kayak di Dribbble gitu, yang sedang tren itu ilustrasi 3D. Bagaimana kita sebaiknya bagaimana? Apakah kita mengikuti tren yang ada di Dribbble atau di marketplace yang kita tuju, ataukah kita tetap mempertahankan style ilustrasi kita gitu. Mungkin ini jawabannya sebagian sudah terjawab ya tadi ya, disampaikan oleh Mas Novel dan juga Mbak Husna, bahwa yang penting itu kita eksplorasi gitu. Jadi marketplace itu juga ada banyak ya, tidak hanya Dribbble, ada apa namanya marketplace yang lain. Kalau katakanlah kita memiliki style yang nggak masuk mungkin di tren stylenya Dribbble, ya mungkin kita bisa cari marketplace yang lain Betul. gitu. Gitu ya kayaknya ya Mbak Husna ya. Jadi pertanyaannya tadi sebenarnya sudah sebagian terjawab seperti apa yang disampaikan oleh Bu Husna dan juga Mas Novel. Nah, ini ada Mas Adi Prasetya dari Palembang. Kalau ada yang menganggap kalau ada masyarakat yang menganggap ilustrator itu pekerjaan sepele, ini bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan ya, mungkin tadi Mas Adi gabungnya agak terlambat gitu ya. Jadi intinya mengedukasi masyarakat bahwa ilustrasi ini adalah pekerjaan yang serius, yang juga memiliki standar cost tersendiri. Itu memang edukasi yang tidak akan pernah berhenti. Kita semuanya dalam proses itu. Tadi Bu Husna bilang, ya kita mengikuti talk show seperti ini juga upaya untuk edukasi ke masyarakat bahwa, oh ilustrator itu pekerjaan yang serius gitu ya. Atau mungkin nanyanya ke Mas Novel gitu ya. Mas Novel dulu waktu pas ngelamar istri, ngakunya pekerjaannya ilustrator bukan? Mungkin lebih cocok pertanyaannya begitu ya, kan Mas Adi cowok juga gitu. Boleh mungkin Mas Novel cerita? Iya benar, saya ya kalau ke cerita tadi ya, ngelamar istri saya, ya iya saya bilang ke bapak mertua saya ilustrator gitu. Dengan Nggak segala apa-apa ya Mas ya? kenapa? Dan nggak apa-apa, maksudnya Nggak nggak ada, apa-apa, heeh, anak nggak saya mau apa-apa, dikasih makan apa kalau tukang gambar gitu. nggak apa-apa gitu. Tapi tentang pertanyaan ini ya, saya nemu jawaban yang misal kita sudah mencoba mengedukasi ya, kita sudah mencoba mengedukasi kayak tadi dengan karya atau apa, tapi ternyata memang pasarnya atau orangnya itu tidak tereduket ya, tidak menghasilkan ya. Jawaban yang paling enak ya sudahlah, bukan rezeki, ya gitu Bukan aja wes. rezeki. Ditinggal saja dengan sopan ya, tapi tetap ya dengan sopan. Oh mungkin, oh ya udah terima kasih sudah menghubungi saya. Nah, udah tinggal saja, sudah nggak usah dipaksakan ya. Ya kadang kan memang ada orang yang susah sekali untuk menerima sesuatu yang baru gitu loh. Karena sudah mengakar ya dari dulu ya. Ya kalau seperti itu ya daripada kita capek ya ditinggal saja tetap dengan sopan ya. Oh ya udah, mohon maaf masih belum, kalau bicara tentang harga ya, harganya belum cocok ya. Terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan bisa. Udah tinggal aja. Seperti itu saja sih. Sah-sah saja kok ya. Itu kayak kita ke pasar ya. Pekerjaan kita tuh sebenarnya kalau disamakan dengan pedagang ya mirip ya. Kita kan dagang karya ya. Dagang karya dengan tambahan waktu kita dan lain-lain. Kalau misal ada orang yang nawarnya terlalu kebangetan ya sudah, bukan rezekinya, ya tinggal itu aja. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya, karena ini pertanyaannya banyak banget ini, semoga bisa keburu semua ya teman-teman, tapi kalau enggak karena keterbatasan waktu, jadi mohon nanti dimaafkan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menghubungi Mas Novel dan juga Bu Husna gitu ya, melalui sosial medianya. Mungkin Bu Husna boleh menuliskan di chat sosial medianya apa, Mas Novel juga boleh menuliskan di chat supaya nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut bisa menghubungi lewat media sosial gitu, karena saya khawatirnya ini nggak akan terjawab semua nih ya, karena waktu kita cuma sampai jam 11.30. Ya, ini ada pertanyaan ini yang cukup bagus. Jadi bagaimana sih caranya dari Mbak Faradila Aldona, bagaimana caranya untuk menjaga komitmen supaya tetap bisa berkarir di industri ilustrasi ini, dan apa sih biasanya faktor yang menghambat kita untuk bisa berkembang sebagai ilustrator. Jadi apa yang bisa mendukung dan bisa menghambat kita untuk bisa berkembang sebagai seorang ilustrator? Bu Husna dulu mungkin. Bisa ini tangkap pertanyaannya Bu Husna ya. Ya, saya tengah baca yang mana Faradila satu Aldona. Jadi yang mendukung, faktor yang mendukung mendukung dan menghambat seorang ilustrator untuk bisa berkarya. yang mendukung support dan Ya. okey.
obstacles gitu ya. Untuk berkarya. Jadi pada saya kita perlu ada lima ni. Kita perlu ada passion yang PASSION, passion, and then patience, Passion. sabaran. Passion and patience, and then kita perlukan persistence. Jadi kita kena persistence, kita kena kuat nak hadapi obstacles sebagai illustrator. Self motivation lah, persistence ni boleh dalam bentuk self motivation, and then yang bagi kita motivasi selain daripada diri kita sendiri, keluarga kita, rakan-rakan, orang terdekat, and then kita perlu ada plan. Jadi bila kita nak masuk ke dalam bidang ilustrasi, kita sepatutnya dah plan kita nak buat ni untuk secara serius ataupun nak cuba-cuba. Jadi kalau tapi saya faham kalau kita masih muda, kita akan explore dulu semua kan. Jadi tak salah juga kalau tak plan tu, cuma bila dah masuk you kena plan lah, lepas ni macam mana aku nak jadi orang nak kenal karya aku, macam mana orang nak macam mana nak tunjuk dekat orang this is my artwork, how to promote yourself lah, senang cerita, how to promote yourself. You kena ada that planning kalau you betul-betul serius nak masuk dalam bidang ilustrasi. Dan seterusnya you perlukan platform. Jadi tak semestinya platform berbayar. Macam YouTube pun boleh jadi your platform. YouTube, Twitter, Facebook. Kita gunakan segala open source yang ada. Tak semestinya kita kena fokus dekat satu community je. Kita boleh cari, kalau kita rasa target audience kita ialah orang-orang yang di Facebook, kita fokus di sana. Kita fokus. Biar ada satu platform daripada ada 5 platform tapi tak fokus. Kita kalau ada satu platform yang kita fokus on that one pun boleh jadi strong support for us. Oke, jadi kalau diulang tadi ada 5 itu passion, persistence, motivation, plan sama platform ya. Ya. Ya, oke. Doktor termute. Oh iya, sorry. Oke, jadi saya bantu tulis. Masih belum lagi. bisa. Oke. Sorry. Oke, teman-teman sudah terdengar ya. Dan saya bantu dituliskan di chat apa yang disampaikan oleh Bu Husna tadi, mungkin bisa teman-teman simak kalau tadi ada yang ketinggalan. Dari Mas Novel, silakan Mas Novel. Baik, wah itu juga pengetahuan juga buat saya, istilah passion dan lain-lain itu ya benar sekali ya. Mungkin kalau dari sisi saya menambahkan ya saya komitmen sih ya, memang persisten itu kan ketekunan ya kalau Anda dari awal sekali lagi kembali ke Anda suka nggak di dunia ini, di dunia ilustrasi ini. Saya pernah mendengar satu kalimat dari senior saya dulu ya, kebetulan di dunia desain grafis sih. Tapi kan kurang lebih sama ya, ilustrasi dan desain grafis kan masih berhubungan. Dia pernah bilang begini, kalau kamu nggak yakin kalau kamu nggak yakin dengan dunia desain grafis bisa memberi kamu makan, ya sebaiknya ya cari yang lain gitu. Makanya karena kamu yakin itu bisa menghidupimu, ya kamu perjuangkan ya. Makanya tadi kan ada kayak passion ya, kamu berpassion di situ. Kemudian ada persisten ya, tekun ya, mengerjakan di situ. Saya rasa sih trik-triknya nggak ada lagi yang lain ya. Kalau faktor penghambat, mungkin ya kalau kita tuh kadang tidak menyadari kalau kita itu sedang lelah ya. Kita tidak sedang lelah, terus kemudian akhirnya itu karena kita nggak menyadari itu, kita tetap memaksa, jadinya malah menyebar kemana-mana. Contoh ya, misalnya sudah jenuh ya, burnout gitu, Anda akhirnya ketika tidak berhenti tetap aku harus menyelesaikan ini gitu ya, harus menyelesaikan ini. Tapi Anda nggak mengasih kesempatan diri Anda untuk istirahat, jadinya kan kemana-mana. Aduh, aku rasanya gagal di ilustrasi dan lain. Istirahat aja dulu. Intinya kalau sudah burnout, art block atau apapun itu istilahnya ya, jangan dipaksa. Gitu. Berhenti dulu aja, berhenti sejenak, terus, supaya kita lebih rileks dan tenang, baru nanti berjalan lagi. Kita bisa evaluasi. Oh ternyata kalau aku ngewarnanya seperti ini, itu terlalu cepat ya. Nanti akan ketemu dengan sendirinya, oh dengan cara seperti ini aku bisa memangkas waktu lebih cepat. Nah,
aku misal gambar seperti ini, aku bisa memangkas waktu lebih cepat. Nanti akan ketemu sendiri hal seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, baik teman-teman, saya masih lihat ini pertanyaan ini terus berdatangan, tapi Bu Nina mohon maaf sekali karena kita memiliki keterbatasan waktu dan saya yakin Bu Husna dan juga Mas Novel juga harus melanjutkan aktivitas yang lainnya gitu ya, teman-teman pun juga. Saya sih sangat berharap sih diskusi ini bisa berlangsung terus menjawab pertanyaannya teman-teman yang mungkin tidak semuanya terjawab, tapi secara umum tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu sudah terjawab di pembahasan-pembahasan sebelumnya, begitu ya teman-teman. Jadi terima kasih sekali atas kehadiran dan juga partisipasi teman-teman semuanya. Bu Nina mohon maaf karena mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada kesempatan ini. Bu Nina berharap nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan bisa melanjutkan diskusi kita di tempat dan waktu yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, ini sudah masuk di waktu yang sangat mepet dengan jam deadline-nya. Jadi saya juga sangat excited karena teman-teman semuanya ternyata sangat antusias gitu ya mengikuti talk show ini. Semoga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Husna dan Mas Novel dan mungkin juga teman-teman bisa tetap keep in touch dengan Bu Husna dan juga Mas Novel melalui media sosial mereka. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Insya Allah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ketika memandu kegiatan ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Husna dan juga Mas Novel. Teman-teman mungkin boleh diberikan tepuk tangan secara virtual gitu ya, pakai reactions. Terima kasih atas kehadirannya, sudah diimpor jauh-jauh gitu ya dari Malang dan juga dari Kuala Lumpur. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Mbak Angelin Sekarantika selaku MC pada siang hari ini. Terima kasih. Silakan Mbak Angelin. Terima kasih untuk Ibu Nina, Ibu Husna, dan Bapak Novel atas diskusinya. Gimana teman-teman, diskusinya sangat luar biasa dan pastinya menarik banget serta menambah wawasan untuk kita semua. Nah teman-teman gimana nih? Ada nggak nih yang mau kasih kesan dan pesan untuk acara pada pagi hari ini? Aku butuh 2 orang nih yang mau ngasih kesan dan pesan. Yuk boleh langsung raise hand aja di Zoom karena ada hadiahnya buat kalian. Ya boleh. Mas Karsita. Selanjutnya Mbak Febria langsung aja ya kasih kesan dan pesannya. Iya boleh Mas Karsita. Untuk webinar ini apa yang namanya sangat bermanfaat ya bagi kita khususnya bagi pemula untuk bisa memulai karir kita sebagai ilustrator dan juga sebagai seniman lainnya karena sudah diberikan berbagai wawasan dari mulai cara-caranya dari mulai dan yang lain-lainnya itu ibaratnya udah terjawab semua. Jadi mungkin rasa untuk bisa berkarya lebih lanjut itu ada dalam diri kita. Dan pesan saya semoga dalam kegiatan ini bisa menambah wawasan kita semua dan mungkin bisa diadakan lagi ya karena ini sharing-sharing yang lumayan enak gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Febria, boleh kesan dan pesannya? Iya, kesan dan pesannya kalau dari saya, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ibu Rahina, Mas Novel, sama Mbak Husna. Benar-benar materi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat sekali. Saya rasa teman-teman yang lain atau ilustrator yang memang belajar, yang baru merintis untuk menjadi seorang ilustrator, perlu banget buat mengikuti webinar seperti ini. Benar-benar berkesan, banyak ilmu yang saya pelajari. Untuk pesannya mungkin lebih untuk pesannya lebih semoga lebih banyak yang share infonya karena kemarin saya dapat info itu hanya dari Facebooknya Mas Novel aja. Saya berharapnya sih lebih banyak yang bisa mengikuti
webinar ini. Audiensnya lebih luas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Karsita dan Mbak Febrilia atas kesan dan pesannya. Selanjutnya pembacaan giveaway pemenang giveaway pada acara pagi hari ini. Yang pertama ada Siti Amlina Rosidah, yang kedua ada Lilik Triono, Septi Rizky Maulinia, Dwi Astuti, Faradia Aldona, Robi Dwi Prasetyo, Erika Diah, dan Fadli Asman Alfian. Selanjutnya, untuk pemenang giveaway pembukaan SIF 2021, ada Citra Belinda, Hesti Lestari Plutom, Arya Aftazila Surya, Gia Sintanasya, dan M. Aldi Diau Rahman. Dan giveaway terakhir untuk yang memberi kesan dan pesan pada acara kali ini ada Mas Karsita dan Mbak Febrilia. Selamat kepada para pemenang, semoga hadiahnya bisa bermanfaat bagi kalian. Teman-teman yang mendapatkan giveaway pada acara kali ini, nanti setelah acara selesai boleh langsung mengirimkan nama serta identitasnya ke DM Instagram SIGF 2021. Nah, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.34, yang artinya acara sudah harus berakhir, saya mewakili para panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih balik lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Novel, Bu Husna, Angelin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Ya, insya Allah. Jaga diri semua. Ya.